Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Mizan Story dimanapun kalian berada. Semoga sehat selalu dan semoga harimu menyenangkan. Kisah ini diambil dari kisah nyata dan kami rangkum sederhana mungkin. Dalam pernikahan yang dipenuhi kemewahan dan sorotan publik, seorang sinden muda asal Kediri, Niken Salindri, tiba-tiba menjadi pusat perhatian. Di tengah perayaan sakral antara Luna Maya dan Maxime Boutir di Bali, suaranya mengalun lembut, menggema di seluruh ruangan, menyentuh hati semua yang hadir. Tapi, apa yang tak diketahui banyak orang adalah, di balik tembang yang ia nyanyikan, ada kisah tak terungkap tentang warisan keluarga, perjalanan spiritual, dan sebuah takdir yang membawa Niken melangkah jauh lebih tinggi dari sekadar panggung pernikahan ini. Kemana perjalanan suara Niken akan membawanya selanjutnya? Temukan kisahnya yang lebih dari sekadar lagu, tapi tentang menemukan rumah dalam setiap nyanyian. Sebelum kita lanjut, mari kita bersama-sama mengucapkan sholawat kepada Nabi Muhammad, sebagai bentuk kecintaan kita kepada beliau. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Semoga dengan sholawat ini, kita mendapatkan berkah dan syafaat dari Rasulullah di dunia dan akhirat. Amin ya robbal alamin. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe sahabat Mizan Story agar kamu tidak ketinggalan cerita-cerita inspiratif lainnya. Beginilah kisahnya. Hujan gerimis turun perlahan di sore itu, membasahi tanah halaman rumah panggung sederhana di Kediri, tempat Niken Salindri menenangkan diri setelah latihan rutin karawitan. Di balik jendela bambu, ia memandangi langit yang kelabu sambil memeluk selendang batiknya erat. Hari itu seharusnya biasa saja, seperti hari-hari lain dalam hidup gadis 16 tahun yang telah mendarah daging dengan tembang Jawa. Tapi takdir sepertinya sedang menyiapkan kejutan yang tidak biasa. Ibunya, Bu Wiwin, tergopoh-gopoh masuk ke rumah sambil membawa ponsel. Napasnya memburu, wajahnya penuh tanya. "Nduk, ini ada pesan dari manajernya Luna Maya. Katanya kamu diminta nyinden di pernikahan mereka di Bali." Katanya setengah berteriak, setengah berbisik, seakan takut kabar itu hanya mimpi. Niken terpaku, jantungnya berdetak cepat, pikirannya kosong. Nama sebesar Luna Maya terasa begitu jauh dari dunia gamelan dan langgam Jawa yang ia kenal. "Aku, nyinden di nikahan artis ibu kota." Niken mengulang, seperti tak percaya. Tubuhnya gemetar, bayangan panggung megah, tamu-tamu kelas atas, dan sorotan kamera membuat tengkuknya dingin. Ia hanyalah gadis desa yang biasa tampil di hajatan tetangga atau upacara desa. Suaranya memang pernah viral, iya, tapi ini berbeda. Ini bukan sekadar pentas, ini panggung yang bisa mengubah hidupnya, atau menghancurkannya. Malam itu, rumah kecil mereka dipenuhi perdebatan lirih. Ayahnya, lebih banyak diam, menghisap rokok kretek sambil menatap lantai. "Anakmu ini masih kecil, Bu. Takutnya nanti dipandang remeh, atau dikomentari netizen. Dunia mereka kejam, beda sama sini," ucapnya pelan, tapi berat. Bu Tuminah menatap putrinya yang duduk menunduk, matanya berair. "Tapi ini kesempatan, Lik. Kesempatan yang mungkin cuma datang sekali seumur hidup." Niken mengurung diri malam itu. Ia menyalakan kembali video-video lamanya, saat ia nyinden dengan sepenuh rasa. Salah satunya menampilkan komentar Luna Maya yang tak pernah ia sadari sebelumnya, "Suara kamu bikin hati adem. Semoga makin banyak yang kenal budaya kita." Matanya membulat, lalu perlahan berkaca-kaca. Mungkinkah ini memang bukan sekadar undangan? Mungkinkah ini benang takdir yang pelan-pelan ditarik dari masa lalu? Menjelang subuh, ia mengetuk pintu kamar orang tuanya. "Bapak, Ibu, Niken siap berangkat ke Bali," katanya lirih. Ia tidak lagi bicara dengan ragu. Suaranya mantap, ada sesuatu yang berubah. Ketakutannya masih ada, tapi kini diiringi tekad. Ia tahu, jika ia menolak, mungkin bukan hanya dirinya yang kehilangan, tapi juga suara budaya yang diwakilinya. Dan di saat langit mulai memerah di ufuk timur, Niken berdiri di halaman rumahnya dengan kain batik yang dikenakan rapi. Angin menyapu lembut wajahnya. Di dalam hatinya, ada suara yang berkata, ini bukan tentang menjadi terkenal. Ini tentang suara leluhur yang harus didengar. Dan ia, gadis muda dari desa Kediri, akan membawanya hingga ke altar pernikahan selebritas ibu kota. Perjalanan ke Bali bukan sekadar perpindahan tempat bagi Niken, itu adalah transisi batin yang mengguncangkan. Di dalam pesawat, ia duduk di samping ibunya yang terus menggenggam tangannya erat. Pandangannya tertuju keluar jendela,
menatap langit yang seperti tak berujung. Di pundaknya, ada beban harapan dari sebuah desa kecil, dari budaya yang perlahan dilupakan, dan dari dirinya sendiri yang tengah belajar menerima bahwa ia layak untuk tampil di tengah cahaya. Sesampainya di Como Sambala, tempat pernikahan akan digelar, Niken terdiam lama di gerbang kayu yang tinggi menjulang. Hamparan hijau, aliran sungai di kejauhan, dan arsitektur yang menyatu dengan alam membuatnya merasa seperti masuk ke dunia lain. Tapi yang membuatnya tercekat bukan kemewahan tempat itu, melainkan kesadaran bahwa esok hari, suaranya akan bergema di antara para pesohor negeri. Panitia menyambut Niken dengan sopan, bahkan penuh kehangatan. Tapi tetap saja, ia merasa kecil, terlalu kecil. Di sela-sela latihan suara malam itu, ia mendengar orang-orang menyebut nama-nama seperti Raffi Ahmad, Irwan Musri, dan Tipi Jabrik. Semua terasa asing, gemerlap, dan jauh dari getar hati gamelan yang biasa mengiringi langkahnya. Dalam sunyi malam, Niken duduk sendiri di pinggir kolam teratai, menggenggam selendang warisan dari eyangnya, satu-satunya warisan yang membuatnya merasa tetap pulang meski jauh dari rumah. Esoknya, ia menyempatkan diri menonton prosesi siraman Luna dan Maxime dari balik semak hias. Ada keheningan dalam air yang mengalir di kepala sang mempelai, ada getaran dalam doa yang dipanjatkan. Di tengah kebisingan media dan selebritas, Niken menangkap momen yang sangat manusiawi, sepasang kekasih yang menghapus masa lalu dan menyambut masa depan dengan air suci dan air mata. Disitulah ia memutuskan, ia tidak akan sekadar nyinden. Ia akan bercerita lewat suaranya. Malam itu, ia menuliskan bait-bait lirik sinden baru, berjudul Asmara Loka, tentang cinta yang menembus batas usia, status, dan sorotan kamera. Ia merangkainya dalam diam, hanya ditemani suara jangkrik dan degup jantungnya sendiri. Ini bukan pesanan panitia, ini adalah persembahan pribadi, seperti seorang pelukis yang diam-diam menyelipkan lukisan hati ke dalam pameran dunia. Ketika geladi bersih digelar, Niken berdiri di tengah aula beratapkan bambu dan kayu, memejamkan mata sejenak. Ia bisa merasakan gemetar di kakinya, tapi juga panas semangat di dadanya. Alat musik gamelan mini ditata rapi, dan ia melantunkan sepenggal tembang tanpa musik, hanya suara. Ruangan mendadak hening. Beberapa kru panitia menoleh. Ada sesuatu dalam suaranya yang tak bisa dijelaskan, tua, meski ia muda, dalam, meski sederhana. Dan ketika malam benar-benar menutup langit Bali, Niken kembali ke kamarnya dengan mata berkaca-kaca. Esok hari, ia bukan hanya akan bernyanyi. Ia akan jadi bagian dari sejarah cinta Luna dan Maxime, dan mungkin, sejarah kecil bagi seorang sinden muda dari Kediri yang membawa suara tanah Jawa ke altar sakral tempat dua dunia dipersatukan. Pagi menyingsing di Bali dengan semilir angin lembut yang membawa aroma dupa dan bunga Kamboja. Di pelataran Como Sambala yang dihias sederhana namun anggun, prosesi siraman kembali digelar untuk menghormati adat Jawa. Niken, yang kini telah mengenakan kebaya putih bersih dan rambut disanggul rapi, berdiri di antara para pengrawit. Meskipun hanya sebagai pengamat di balik layar, ia merasakan setiap tetes air siraman seolah menyucikan batinnya juga, seolah ia pun sedang mempersiapkan diri, bukan sebagai pengantin, tetapi sebagai penyaksi sakralnya cinta. Saat Luna Maya duduk di atas tikar pandan dengan mata terpejam dan air menetes dari rambutnya, Niken melihat sisi lain dari sang artis. Bukan sebagai selebritas glamor, melainkan seorang perempuan yang tengah menyerahkan diri sepenuhnya pada perjalanan hidup yang baru. Niken melihat air mata yang tak bisa disembunyikan, dan senyum Maxime yang menatap penuh makna. Semua terasa seperti gending lambat, sunyi, namun mengguncang jiwa. Di sela prosesi, Niken duduk sendiri di dekat gazebo bambu. Ia membuka buku kecil yang berisi catatan nadanya. Tangannya gemetar menulis ulang lirik, Asmara Loka. Tapi di tengah keheningan itu, ia tersentak saat Luna Maya menghampirinya, masih berbalut kain basah dan senyum lelah. Niken, kamu tahu, aku pilih kamu bukan karena viralmu, tapi karena suara kamu, seperti suara masa kecilku, yang biasa ayahku dengarkan saat senja. Niken menahan napas. Seketika, semua keraguan yang menghantuinya luruh dalam satu kalimat itu. Setelah Luna pergi, Niken menangis. Tangis bukan karena takut, melainkan karena ia sadar, perannya dalam pernikahan ini bukan sekadar hiburan. Ia membawa kenangan. Ia menjadi perpanjangan dari seseorang yang telah tiada. Ia menjadi penghubung antara dunia yang masih hidup dan mereka yang telah pergi. Ia menyanyikan bukan hanya cinta,
tetapi juga kehilangan yang diam-diam hadir di hari paling bahagia. Sore menjelang malam, langit Bali berubah kelabu, seolah ikut larut dalam suasana. Panitia meminta Niken mencoba sekali lagi bagian sindenan yang akan ia bawakan esok hari. Tapi kali ini, ia menyanyikannya dengan mata tertutup. Nada-nada yang keluar bukan lagi miliknya, melainkan suara dari setiap jiwa yang hadir, suara dari tanah, dari angin, dari kenangan yang tak terlihat. Ketika ia selesai, tak ada yang berani berbicara. Bahkan suara burung pun seperti ikut terdiam. Beberapa panitia saling berpandangan, dan satu dari mereka berbisik lirik, "Anak ini, bukan sekadar penyanyi. Dia pembawa ruh." Kalimat itu tak pernah sampai ke telinga Niken, tapi semesta seolah tahu. Ia tidak sedang bernyanyi untuk didengar. Ia sedang bernyanyi untuk dirasakan, oleh mereka yang hadir, dan mungkin, oleh mereka yang telah berpulang. Malam itu, Niken duduk menghadap jendela, memandangi kelap-kelip cahaya di kejauhan. Di pangkuannya, selendang warisan eyangnya tergenggam erat. Esok hari, ia akan menyanyikan gending cinta dan duka dalam satu tarikan nafas. Dan ia berjanji pada dirinya sendiri, apapun yang terjadi, ia akan menyanyikannya dengan segenap rasa yang ia miliki. Hari yang dinantikan akhirnya tiba. Pagi di Komo Sambala disambut cahaya lembut yang menerobos sela pepohonan dan kabut tipis yang melayang di antara lembah. Suasana seperti disusun khusus oleh semesta untuk sebuah peristiwa sakral. Niken berdiri di balik tirai kayu, jantungnya berdentam seperti kendang yang dipukul perlahan tapi pasti. Di depannya, aula telah dipenuhi para tamu undangan, artis, pejabat, tokoh masyarakat, dan keluarga besar Luna serta Maxime. Tapi yang membuat Niken benar-benar terdiam adalah tatapan mereka, mata yang haus akan momen penuh makna, bukan hanya tontonan. Lantunan ayat suci Al-Quran mengawali prosesi dengan hikmat. Niken memejamkan mata, membiarkan suara itu meresap ke dalam dirinya. Suasana begitu hening, seakan angin pun enggan berhembus. Setelah itu, doa dibacakan dengan suara bergetar. Beberapa tamu menunduk dalam, dan Luna menggenggam tangan Maxime erat, menahan gemuruh batin yang tak bisa dikatakan dengan kata-kata. Niken merasa seperti menyaksikan dua dunia menyatu, timur dan barat, modern dan tradisi, realita dan harapan. Tiba saatnya akad nikah. Tipi Jabrik, kakak kandung Luna, berdiri sebagai wali. Tangannya sempat bergetar ketika menggenggam tangan Maxime. Dengan suara serak namun penuh ketegasan, ia mengucapkan ijab dengan lirih. "Saya nikahkan adik kandung saya Luna Maya Sugeng binti almarhum Uut Bambang Sugeng, dengan mas kawin 7,5 gram logam mulia dan uang sebesar $2.025 tunai." Semua mata tertuju pada Maxime. Udara terasa menegang. Maxime menatap TV, lalu menutup mata sejenak, menarik napas dalam. "Saya terima nikahnya Luna Maya Sugeng binti almarhum Uut Bambang Sugeng dengan mas kawin 7,5 gram logam mulia dan uang sebesar $2.025 tunai," ucapnya lantang. Dan seketika itu juga, suasana pecah oleh kalimat sakral, "sah." Disambut senyum haru, tepuk tangan perlahan, dan isak tangis dari beberapa keluarga. Niken menggigit bibir, menahan air mata yang tak tertahankan. Ia menyaksikan janji yang tak hanya disahkan oleh hukum, tapi oleh rasa. Seketika, kenangan masa lalu datang menyesaki benak Luna. Ia teringat ayahnya, almarhum Uut Bambang Sugeng, yang pernah berkata, "Menikahlah saat kamu benar-benar tahu untuk siapa kamu mau pulang." Kalimat itu menggema di dalam dirinya, dan Luna menangis di pelukan Maxime. Air mata itu bukan kesedihan, tapi pelepasan. Dan dari sudut ruangan, Niken tahu, suara yang akan ia lantunkan nanti harus bisa menjembatani cinta dan duka, masa lalu dan masa kini. Usai ijab kabul, tamu-tamu mulai berdiri, bersalaman, mengucap selamat. Tapi suasana belum benar-benar beralih ke perayaan. Masih ada bagian yang menunggu, bagian di mana Niken akan tampil. Ia melangkah mundur, mengatur napas, memejamkan mata sekali lagi. Di dadanya, rasa gugup mulai digantikan oleh getaran suci. Ini bukan sekadar pertunjukan, ini adalah bagian dari ritus jiwa. Di luar, suara angin mulai mengalun lembut. Niken berdiri di balik tirai, memegang selendang eyangnya. Ia siap, dan di balik panggung cinta yang baru saja dibangun, suara sindennya akan menjadi gema pertama yang menemani langkah sepasang jiwa ke gerbang kehidupan baru. Hari itu, bukan hanya Luna dan Maxime yang sah sebagai pasangan. Hari itu, suara tradisi pun kembali dihidupkan di tengah gemerlap dunia modern.
Saat para tamu mulai kembali ke tempat duduk, dan suasana perlahan menjadi tenang, tirai di sudut panggung pelan-pelan disibak. Niken melangkah ke depan dengan langkah ringan, hampir tak terdengar, bagai bayangan yang menyatu dengan lantai kayu. Ia mengenakan kebaya beludru hitam berhias sulaman emas, selendang lawas eyangnya melilit di bahu. Di hadapan puluhan pasang mata, ia menunduk dalam, lalu duduk bersila, mengambil posisi seperti dalam pentas wayang klasik. Gending belum dimulai, tapi udara sudah terasa berubah, lebih padat, lebih syarat makna. Gamelan perlahan mengalun, dimulai dari suara gong yang dalam dan panjang. Suara bonang, saron, dan kendang menyusul, membangun suasana yang tak hanya indah, tapi sakral. Dan ketika Niken membuka mulutnya untuk memulai tembang, Asmara Loka, ruangan seketika sunyi seperti hutan yang menahan napas. Suaranya keluar lirih, nyaris seperti doa. Tapi tiap baitnya menghunjam, tak ada kata yang mubazir, tak ada nada yang meleset. Semuanya sempurna dalam kepasrahan. Gebiak asmara, rembulan ngajak dolan. Roso nyawiji, kalung lintang, panggih kahanan. Tembang itu bukan sekadar lagu. Ia seperti mantra, membungkus para tamu dalam nostalgia dan cinta yang tak terucap. Luna menggenggam tangan Maxime lebih erat, matanya berlinang. Ia mendengar bukan hanya kisah cinta mereka, tapi juga kehadiran sang ayah yang tak sempat menyaksikan hari ini. Maxime menoleh, mencium kening Luna, lalu menatap Niken dengan kekaguman yang tulus. Tak ada kamera yang bisa menangkap kedalaman rasa di momen itu. Namun di balik panggung, beberapa panitia dan kru mulai terlihat menunduk, menitikkan air mata. Mereka yang awalnya meremehkan kehadiran sinden muda dari Kediri, kini terdiam. Niken telah mengubah persepsi mereka, dengan suara yang tak memerlukan panggung megah, hanya ketulusan dan jiwa. Bahkan Irwan Musri, yang duduk di barisan depan, mengusap sudut matanya dengan sapu tangan. Raffi Ahmad, yang biasanya santai, duduk membisu penuh hormat. Di tengah bait ketiga, listrik tiba-tiba sempat berkedip, membuat suasana jadi lebih magis. Sebagian mengira itu kebetulan, tapi sebagian lagi percaya, ada kekuatan leluhur yang hadir menyaksikan. Niken tidak berhenti, ia terus menyanyi, seolah tubuhnya telah menjadi bagian dari gamelan, dari udara, dari tanah yang mendukung upacara sakral ini. Dalam suara yang nyaris bisik, ia menutup gendingnya dengan lembut, Asmara Loka, donga kang langgeng tumrap asmara sejati. Selesai, tak ada tepuk tangan, tak ada sorak, yang ada hanyalah keheningan panjang. Tapi itulah puncaknya, karena di momen itu, semua tahu, apa yang baru saja terjadi bukan pertunjukan. Itu adalah penyatuan rasa, warisan, dan restu yang tak terlihat. Niken menunduk pelan, lalu mundur dari panggung. Di belakang, ia menangis diam-diam. Ia tahu, suaranya telah sampai, bukan hanya ke telinga, tapi ke hati setiap orang di ruangan itu. Malam mulai turun perlahan, udara Bali berubah lebih dingin, seolah semesta memberi waktu untuk semua emosi tadi mendingin dalam diam. Niken duduk sendirian di pelataran belakang Komo Sambala, menatap langit yang mulai dihiasi bintang. Ia masih merasakan getaran dari setiap bait yang dinyanyikannya tadi. Suara tamu-tamu, pujian, bahkan pelukan dari Luna belum cukup meredakan badai kecil di dalam dadanya. Ada yang lebih dalam dari sekadar rasa haru, sebuah perasaan yang belum ia pahami, tapi begitu mengikat. Tak lama, seorang perempuan parubaya datang menghampirinya. Wajahnya asing, tapi tatapannya hangat. Ia memperkenalkan diri sebagai Bu Ajeng, sahabat lama mendiang ayah Luna. "Aku ingin mengucapkan terima kasih," katanya pelan. "Kamu membuat kami merasa almarhum hadir, seperti berdiri di sini, di samping Luna." Niken menunduk, air matanya kembali jatuh. Kata-kata itu seperti pelunasan dari rasa takut dan ragu yang sejak awal ia pendam. Ia bukan siapa-siapa, tapi hari itu ia diizinkan menjadi suara dari yang tak bisa lagi bersuara. Tiba-tiba, ponselnya bergetar. Sebuah pesan masuk dari nomor yang tidak dikenal. Isinya singkat, namun mengguncang hatinya, "Suaramu adalah jembatan. Teruslah bernyanyi, meski tak selalu ada panggung." Niken menatap pesan itu lama sekali. Ia tahu, itu bukan pesan biasa. Ia merasa seperti diberi tugas. Bukan lagi untuk menghibur, tapi untuk menyembuhkan. Untuk meneruskan sesuatu yang lebih besar dari dirinya sendiri. Keesokan paginya, ketika ia hendak kembali ke kamarnya, ia dihampiri oleh Luna dan Maxime. Mereka tidak berkata banyak, hanya menggenggam tangan Niken,
dan memberinya sebuah bingkisan kecil. Di dalamnya, sehelai kain batik tua, surat tulisan tangan Luna, dan undangan khusus, kami ingin kamu jadi bagian dari keluarga. Dan suatu hari nanti, jika kami punya anak, kami ingin dia belajar tentang suara dari kamu. Niken tak mampu berkata-kata. Dalam sekejap, hidupnya yang sederhana berubah. Tapi bukan karena kemewahan, melainkan karena kepercayaan. Namun, di tengah rasa haru itu, kabar dari kampung datang. Eyang Putri yang selama ini menjadi sumber kekuatannya, tiba-tiba jatuh sakit. Niken terdiam, tubuhnya melemas. Dunia yang tadi dipenuhi cinta dan restu, kini seperti diguncang oleh kekhawatiran. Ia segera bersiap pulang ke Kediri malam itu juga. Tapi sebelum meninggalkan villa, Luna berbisik lembut di telinganya, jangan takut kehilangan. Kadang, yang pergi justru sedang memberi ruang bagi kita untuk tumbuh. Perjalanan pulang ditempuh dengan diam dan doa. Dalam mobil yang melaju di bawah langit malam, Niken menggenggam kain batik dari Luna dan surat yang belum sempat ia baca. Di dalam hatinya, ia tahu, perjalanannya belum selesai. Suara yang ia bawa kini bukan miliknya seorang. Ia telah menjadi bagian dari kisah orang lain. Dan suara itu, akan terus memanggil, meski langit kadang mendung. Langit Kediri diselimuti mendung ketika Niken tiba di rumahnya. Aroma tanah basah dan suara dedaunan yang bergesekan pelan seolah menyambutnya dengan getir. Di dalam rumah joglo tua itu, Eyang Putri terbaring lemah di atas dipan jati. Nafasnya tersengal, tapi sorot matanya masih menyala, seperti bara yang enggan padam. Niken langsung memeluk tubuh renta itu sambil menangis tertahan. Eyang hanya tersenyum tipis, lalu berbisik lirih, suaramu sudah sampai jauh, Nduk. Tapi jangan lupakan dari mana kamu berasal. Hari itu, waktu seakan berhenti. Niken duduk di samping ranjang seharian, menggenggam tangan Eyang yang mulai dingin. Suara gamelan dari radio tua masih terdengar, meski samar. Setiap dentingnya membawa Niken pada kenangan masa kecil, ketika ia belajar macapat sambil duduk di pangkuan sang Eyang, suara cengkok yang dibenarkan dengan sabar, dan nyanyian tentang Dewi Sekar Kedaton yang selalu membuatnya bermimpi tinggi. Tapi kini, ia takut kehilangan sosok yang menjadi akar seluruh hidupnya. Malamnya, Eyang memanggilnya pelan. Niken, nyanyikan tembang yang kamu nyanyikan di pernikahan itu, pintanya. Niken tercekat, suaranya gemetar. Tapi ia patuh. Dalam keheningan rumah tua, ia melantunkan kembali, Asmara Loka. Tak seindah saat di Bali, tapi jauh lebih tulus, lebih dekat dengan langit. Air mata jatuh satu persatu ke tangan Eyang. Di bait terakhir, Eyang tersenyum, menutup mata, dan tak membukanya lagi. Ia pergi dalam iringan suara yang pernah ia tanamkan sendiri ke dalam jiwa cucunya. Suasana rumah berubah jadi lautan duka. Tetangga berdatangan, doa-doa dipanjatkan, dan kain putih membungkus jasad orang yang paling dicintai Niken. Tapi di tengah semua itu, Niken merasakan sesuatu yang tak biasa, semacam kelegaan. Seolah suara yang ia nyanyikan tadi telah menjadi jembatan bagi Eyang untuk pulang dengan tenang. Ia menatap langit malam Kediri yang mendungnya mulai menipis. Sejenak, ia merasa mendengar bisikan, bukan dari bumi, tapi dari langit, suaramu sudah jadi milik dunia, Nduk. Setelah pemakaman, Niken duduk sendiri di pendapa. Ia membaca surat dari Luna yang sempat ia simpan di tas. Di dalamnya tertulis, kita semua punya akar. Tapi kadang suara kita harus tumbuh ke arah angin bertiup. Jika suatu hari kamu rindu rumah, nyanyilah. Dan rumah akan selalu menemukanmu. Surat itu membuat dadanya sesak sekaligus hangat. Ia merasa tak sendiri. Ia tahu, benang takdir sedang menenun sesuatu untuknya. Sesuatu yang belum ia mengerti sepenuhnya. Dan malam itu, untuk pertama kalinya sejak Eyang pergi, Niken menyanyi lagi. Sendiri, di tengah halaman, tanpa panggung, tanpa sorotan, hanya ditemani bulan separuh dan suara jangkrik. Tapi ia tahu, langit mendengar. Dan mungkin, dari kejauhan, Luna dan Maxime juga bisa merasakan nyanyian yang tertinggal di langit Kediri, nyanyian dari seorang sinden muda, yang kini tak hanya menyanyikan cinta, tapi juga perpisahan, kehilangan, dan harapan yang tak pernah mati. Hari-hari berlalu sejak perpisahan dengan Eyang, dan Niken merasa ada yang berbeda dalam dirinya. Rumah joglo yang dulu penuh dengan suara gamelan dan tembang, kini terasa hening. Namun di dalam hening itu, ada sesuatu yang menggema. Setiap langkah Niken seperti membawa kenangan Eyang, tentang suara, tentang tradisi,
dan tentang warisan yang tak boleh luntur. Ia tahu, perpisahan bukanlah akhir dari apapun. Suara Eyang masih ada di dalamnya, hidup dalam tiap nada yang ia lantunkan. Di Kediri, Niken mulai menyelenggarakan pentas kecil di warung-warung desa, menghidupkan kembali budaya yang mulai terlupakan. Setiap malam, orang-orang datang, mendengarkan tembang yang ia nyanyikan. Suara gamelan yang ia mainkan menjadi saksi bisu atas perasaan yang ia simpan rapat-rapat. Tapi dalam setiap lagu, ia merasakan kehadiran Eyang, seolah ia melanjutkan perjalanan yang belum selesai. Ketika orang-orang menatapnya dengan kagum, Niken tahu, mereka bukan hanya mendengarkan suara. Mereka merasakan jiwa yang ingin terhubung dengan masa lalu, dengan akar mereka. Suatu hari, saat pentas kecil diadakan di alun-alun, tiba-tiba Luna dan Maxime datang. Mereka berdiri di tengah kerumunan, tak terlalu mencolok, namun mata mereka tetap tertuju pada Niken. Hati Niken berdegup kencang. Setelah pentas selesai, Luna mendekat dan berkata, "Suara kamu, Niken, sudah membawa kita semua kembali ke akar kita, ke tempat di mana cinta itu pertama kali tumbuh. Kami ingin kamu menjadi bagian dari perjalanan hidup kami. Bukan hanya sebagai seorang penyanyi, tapi sebagai keluarga." Maxime juga mengangguk, dengan mata yang penuh rasa hormat. "Kami ingin kamu di sini, di Bali, di tempat kami. Ada banyak yang bisa kamu ajarkan kepada dunia melalui suaramu. Jangan berhenti." Niken menatap mereka dalam diam, matanya berkaca-kaca. Ini lebih dari sekadar tawaran. Ini adalah pengakuan bahwa suara yang ia bawa, suara yang sejak dulu ia anggap hanya sebagai warisan, telah menjadi bagian dari dunia yang lebih besar. Dunia yang kini memanggilnya untuk berbicara, untuk berbagi, untuk melanjutkan apa yang telah dimulai oleh generasi sebelumnya. Tapi di tengah rasa haru itu, ia mengingat kata-kata Eyang yang selalu terngiang di telinganya, "Jangan lupakan dari mana kamu berasal, Nduk. Rumahmu ada dimanapun kamu bernyanyi." Niken tahu, rumah itu bukan sekadar tempat. Rumah itu adalah jiwa yang hadir dalam setiap tembang yang ia lantunkan. Di Kediri, di Bali, atau bahkan di dunia manapun, selama ia bernyanyi, ia akan selalu merasa pulang. Dengan langkah mantap, Niken menerima tawaran mereka. Ia tahu, tak ada yang lebih besar dari panggilan untuk berbagi suara yang telah menyatukan masa lalu dan masa depan. Dalam hati, ia berjanji untuk terus bernyanyi, bukan hanya untuk dunia, tapi untuk mereka yang telah mendengarkan suaranya dengan hati. Dan suara itu, yang kini bukan miliknya seorang, akan terus hidup. Tak pernah padam, seiring dengan perjalanan waktu yang terus berputar. Dan begitulah perjalanan Niken Salindri, seorang sinden muda dari Kediri, yang suara dan takdirnya membawa dia lebih jauh dari sekadar panggung pernikahan di Bali. Dari pertemuan tak terduga di acara sakral hingga perjalanan spiritual yang penuh emosi, Niken membuktikan bahwa setiap suara memiliki kekuatan untuk mengubah hidup, menyembuhkan luka, dan menyatukan masa lalu dengan masa depan. Tak hanya sekadar penyanyi, Niken kini menjadi simbol bahwa takdir itu bisa dijalani dengan penuh keberanian dan cinta, tanpa pernah melupakan akar yang membentuknya. Cerita ini adalah fiksi dan seluruh karakter, peristiwa, dan lokasi yang disebutkan adalah hasil imajinasi dan tidak berkaitan dengan kejadian nyata. Segala kesamaan dengan kenyataan hanya kebetulan belaka. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir sahabat Mizan Story. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.